Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat anak-anak ustazah kelas 6 SD IT Elizar School Pekanbaru yang berada di rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silahkan Ananda Ustazah untuk menyiapkan buku paket Bupena 6A, pembelajaran 2, halaman 10, 11, 18, 23, serta 24. Kemudian juga Ananda Ustazah dipersilahkan untuk menyiapkan alat tulisnya ya nak. Selanjutnya, mari simak penjelasan dari Ustazah berikut ini. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, indikator di pertemuan ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1, kedua, serta ketiga. Ananda Ustazah nantinya diharapkan dapat memberikan contoh dan menerapkan pelaksanaan sila pertama, kedua, dan ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Baik, Ananda Ustazah, apakah Ananda masih ingat dan hafal teks Pancasila? Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita hafalkan bersama-sama, ikuti Ustazah ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sangsekerta yang berarti panca, yang berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, artinya 5 prinsip atau asas yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila itu adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, apa itu ideologi? Ideologi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu kumpulan konsep yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kemudian, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, dan ideologi negara mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai-nilai yang terkandung tersebut terdapat dalam sila-sila itu sendiri, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Untuk sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, apakah nilai yang terkandung di dalamnya? Nah, Ananda Ustazah, aktivitas beribadah merupakan contoh perilaku mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila yang pertama. Kita tahu bahwa di negara kita Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keenam agama tersebut ada di Indonesia dan hidup berdampingan secara damai. Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah
kita sebagai hamba menjalani perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, mensyukuri segala yang ada di dalam alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Selanjutnya, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Merawat tanaman merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, gambar ini juga menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Terus gambar yang kedua yaitu membantu orang lain tanpa membeda-bedakan agamanya. Kemudian beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Nah, semua contoh ini merupakan penerapan pada sila yang pertama. Selanjutnya adalah nilai sila kedua Pancasila. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian nilai di dalamnya yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Selanjutnya, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, membantu korban banjir atau bencana alam, menjenguk teman yang sedang sakit, menghargai pendapat orang lain, membantu teman di saat kesusahan, berpamitan dengan orang tua jika berpergian. Semua ini merupakan contoh dari penerapan sila kedua Pancasila. Selanjutnya adalah sila ketiga Pancasila yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Mengandung nilai-nilai yang di dalamnya yaitu yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah atau merawat tanaman bersama keluarga merupakan contoh-contoh dari nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang setelah Ananda Ustazah paham tentang penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga dalam Pancasila, tugas Ananda Ustazah adalah buatlah catatan, ringkasan, atau rangkuman poin-poin penting yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, dibuat di buku tulis ya nak. Selanjutnya silakan dijawab pertanyaan Ustazah berikut ini. Yang pertama, berikanlah minimal 3 contoh lain selain yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya tentang penerapan nilai sila pertama, kedua, dan ketiga. Soal yang kedua yaitu, sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jika sudah, tuliskan caranya. Kemudian soal yang ketiga sama, yaitu apakah kamu sudah menerapkan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jika sudah, tuliskan juga caranya. Yang keempat, seperti soal yang nomor 2 dan nomor 3,
Jika Ananda sudah menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, silakan Ananda tuliskan caranya. Kemudian soal yang kelima adalah tuliskan masing-masing 2 contoh kerjasama di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap selalu semangat dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.